Lagi viral di Pekanbaru, pemerintah tidak membayar uang kepada kontraktor sehingga kontraktor itu membongkar drainase yang sudah dibuat 2 tahun yang lalu. Apa yang terjadi dengan pemerintah Indonesia, teman-teman? Oke, kita simak video ini sampai selesai, akan kita bahas. Oke, kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Teman-teman sekalian, di Indonesia banyak sekali permasalahan yang terjadi antara kontraktor dengan pemerintahan. Ini masalah uang. Setelah mereka bekerja dan selesai, biasanya pembayarannya ditunda-tunda oleh pemerintah. Padahal di sini bukan pemerintah, tapi oknum yang menjadi penjabat pemerintah. Ingat, oknum pemerintah bermain di sini. Bagaimana cara bermain mereka? Ini dugaan kita ya. Mereka bermain deposito. Dari pusat mungkin sudah dibayar. Ataupun dari pusat pun masih tertahan. Kenapa? Karena mereka bermain dengan deposito. Sehingga jika didepositokan ada bunga, artinya ada keuntungan kepada pejabat pemerintah. Jadi teman-teman, siapa korbannya? Ya kontraktor. Padahal kontraktor itu kadang-kadang memakai uang pinjaman dari bank yang berbunga. Kadang-kadang juga pinjaman dari teman-temannya yang akhirnya mereka tersandra tidak bisa mengerjakan proyek lain. Jadi sangat wajar ketika ada seorang pemberani di Riau membongkar drainase yang dibuat. Nah, di sini kita lihat teman-teman, apakah kontraktor itu bersalah? Menurut pemerintah yang menegur, artinya pejabat yang menegur beliau saat itu salah, karena ini punya pemerintah, punya umum, ini pemakaian umum. Tapi coba pakai logika, salahkah dia ketika membongkar itu gara-gara tidak dibayar? Artinya uang dia di situ, ya kan? Jadi wajar dong dia buka. Nah, tapi ingat teman-teman, beda-beda proyek. Ada proyek yang ada dikasih uang pertama untuk pekerjaan, ada uang kedua dan tahap ketiga. Mungkin di tahap ketiga inilah permainan daripada oknum-oknum pemerintahan. Jadi teman-teman, inilah yang terjadi di pemerintahan Indonesia sehingga susah untuk maju bagi kontraktor-kontraktor pemula, kecuali kontraktor itu punya uang banyak. Jadi kita berharap kepada pemerintahan sekarang yang dipimpin oleh Pak Prabowo adalah perubahan. Jangan sampai kontraktor itu menjadi korban daripada pemerintah. Jadi teman-teman, siapa yang salah jika itu dibongkar? Kalau menurut saya, salah pemerintah. Kenapa tidak membayar? Orang kan pakai uang orang lain kadang-kadang. Nah, itu pun pernah terjadi di Aceh ketika tsunami. Setelah selesai tsunami, banyak sekali kontraktor-kontraktor yang tumbang gara-gara pemerintah tidak membayar. Apakah di sini kejam? Kejam. Tapi ingat sekali lagi ya, pemerintah tidak pernah salah. Rakyat tetap disalahkan. Artinya orang nomor satu itu kan pemerintah, kita kan rakyat. Rakyatlah yang salah. Kenapa mau bekerja? Di sinilah terjadi banyak sekali korupsi-korupsi. Kenapa? Ketika tender proyek terjadi, maka siapa yang dekat pemerintah, maka itu akan diberikan. Dan ingat sekali lagi, yang mendapatkan proyek itu biasa ada perjanjian. Artinya kamu nanti aku kasih ini, jangan kamu marah-marah, nanti nggak dapat lagi proyek yang lain. Ya. Kontraktor pun menyanggupi semuanya. Artinya, ya. Pokoknya tenang. Nah, kita nggak nagih-nagih kok. Itu kebiasaan yang terjadi di belakang layar, teman-teman. Oke, teman-teman, selesai di sini. Kita bahas nanti topik-topik yang lain. Karena pemerintah tidak boleh disalahkan. Oke? Itu yang pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.